Kami akhirnya tahu sejak awal, tapi nggak segera dilakukan. Ancamannya sudah disebutkan oleh lembaga negara, kemudian itu tidak diiringi dengan upaya penegakan hukum yang tegas sejak sebelumnya, dan juga upaya penanggulangan karhutlanya dengan serius, jangan kemudian diabaikan. Kebobolan, informasinya ada. Yang kedua, kami justru melihat pemerintahnya menyepelekan ancaman yang datang. Dalam analisis kami melihatnya besar karena kesengajaan. Yang terjadi saat ini pembakaran hutan. Yang terjadi kerugiannya diterima masyarakat, keuntungannya diambil segelintir pihak. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan lagi-lagi melanda Kalimantan. Kabut asap mengganggu aktivitas warga, kasus ISPA meningkat, bahkan keluhan kembali datang dari negara-negara tetangga yang turut terdampak. Pertanyaannya, apakah ini murni akibat musim kemarau ekstrim? Atau ada faktor lain yang membuat bencana asap terus berulang dari tahun ke tahun? Saya Priska Papilaya, inilah One on One. Sebelum kita bahas lebih dalam, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi kebakaran hutan jika dilihat dengan Google Map. Dari tayangan Google Map, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Inilah tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan. Google Map langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam tidak ditunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas menyebabkan truk tidak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini, titik api masih belum padam sepenuhnya. Salah satu yang menyedihkan, kegiatan belajar mengajar juga terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki, berangkat dan pulang sekolah. Kasus ISPA pun meningkat mencapai 66.000 kasus. Ya pemirsa, saat ini sudah bersama saya Wahyu Pradana dari Pantau Gambut. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Wahyu, ini saya dari berita terakhir itu relate banget. Karena 20 tahun sekian yang lalu saya sekolah di Kalimantan Tengah. Dan setiap tahun menggunakan masker di periode tertentu di sepanjang tahun itu menggunakan masker selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk pergi ke sekolah karena asap pekat akibat kebakaran hutan. Sampai hari ini 20 tahun sekian kemudian saya masih membacakan berita yang sama. Jadi sebenarnya kondisi apa yang terjadi di Kalimantan Tengah, di Kalimantan secara keseluruhan, kemudian di Papua, kemudian di Sumatera? Terima kasih Mbak Priska. Kalau melihat 3 lokasi karhutla yang cukup dominan, sebenarnya 3 lokasi ini tempat di mana ekosistem gambut berada. Sebagai informasi, bisa jadi teman-teman di Jawa akan sangat bertanya-tanya kenapa kemudian kabut asapnya sedemikian besar. Karena ekosistem gambut kita yang kesatuan hidrologis gambutnya nyampe 24 juta hektar itu hanya berada di area Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Khususnya sebagian, kalau kita lihat ya, Papua Selatan. Itu bisa melihat di area Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Kalimantan hampir seluruhnya
punya gambut. Kalau kita perhatikan, Aceh yang awal tahun juga udah mulai terbakar, Riau, Sumatera, termasuk Sumatera Selatan, Jambi, itu juga punya ekosistem gambut yang cukup dominan. Ekosistem ini mudahnya itu seperti tumpukan serasa cukup besar. Itu kenapa di beberapa... Tumpukan apa, Mas? Tumpukan daun kering lah, Iya, mudahnya. Tapi cukup tebal. Dan buat adanya gambaran. di dalam tanah. Adanya berada di dalam tanah. Gambut budidaya dalam regulasi kita itu masih mengizinkan kalau tebalnya nyampe 3 meter. Sementara gambut kita ketebalannya belasan meter. Dan kebakaran ini betul terjadi dari bertahun-tahun lalu. Bahkan 2002, negara-negara ASEAN itu membuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze. Jadi perjanjian soal penanggulangan asap lintas batas. Semua negara tanda tangani, walaupun Indonesia tanda tangan agak akhir 2015. Nah, tapi itu yang membuat ekosistem gambut punya korelasi kuat dengan kabut asap. Ironinya kita melihat anak sekolah masih tetap masuk sekolah, kemudian aktivitas dipaksa berjalan. Buat informasi saja, hasil kumulatif kita melihat status-status darurat dan siaga karhutla, setidaknya sudah 40 kabupaten kota di Indonesia ini sejak awal tahun lalu sudah menetapkan siaga darurat karhutla. Jadi harusnya juga sebagian mulai diliburkan. Penting diingat, ekosistem gambut tidak hanya berbahaya ketika terbakar, bahkan ketika dia dibuka saja ada satu jenis zat, biasanya masyarakat teman-teman yang di ilmu tanah menyebutnya sebagai pirit, itu terkena oksigen saja, teroksidasi jadi bahan beracun. Ini yang makin berbahaya dan ketika terbakar berulang kali seperti yang terjadi sekarang. Sudah ini berbuka, bercampur dengan asap. Bercampur dengan api menghasilkan asap, begitu Kalau ya. ditanya apakah ini kebakarannya terbakar karena cuaca atau besar karena kesengajaan, dalam analisis kami melihatnya besar karena kesengajaan. Naturalnya ekosistem gambut itu basah. Regulasi kita di PP 57 itu soal perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sampai spesifik ngatur tinggi muka air tanah 40 cm. Jadi gampangnya kalau kita gali tanah di ekosistem gambut harusnya 40 cm ketemu air, basah. Tapi kalau dia dikeringkan dengan sengaja untuk membuka lahan, asapnya akan kemana-mana. Oke, artinya kalau dalam pemberitaan yang selama ini digunakan terminologi kebakaran hutan, kalau memang dari datanya Pantau Gambut ini dari faktor kesengajaan, artinya tidak bisa, kalau mayoritas adalah faktor kesengajaan, artinya pembakaran hutan ya, bukan kebakaran hutan. Betul. Yang terjadi saat ini pembakaran hutan. Sebenarnya kalau kita lihat titik-titik ini, dan sekarang dimudahkan sekali dengan teknologi. Google Map tadi? Google Map itu, kalau mau agak detail, buka overlay-nya, sekarang udah bisa checklist itu. Biasanya overlay-nya kan hanya jalur, macet, sekarang tambah. Kebakaran hutan. Itu real time ya? Real time. Real time. Sebenarnya juga bisa diakses. Ada Sipongi yang juga terbuka, ada BRIN yang punya hotspot. Bisa kelihatan. Dan apakah mungkin dilihat itu terjadi pada area konsesi atau area non konsesi? Sangat mungkin. Pantau Gambut juga mencatat sebagian kebakaran ini, karhutla, itu juga terbakar pada area-area konsesi. Sayangnya yang kita lihat sekarang, baru beberapa waktu yang lalu misalnya, ada konferensi pers 72 orang ditangkap sebagai tersangka macam-macam. Tapi pelaku individu, kalau itu berada di lahan konsesi dan punya korelasi langsung dengan konsesinya, harusnya upayanya bisa lebih dari itu. Ini apa upaya lebihnya? Pertama sebenarnya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya pasal 88, hal-hal yang terkait seperti berdampak strategis terhadap lingkungan, atau dikenalnya dalam hukumnya sebagai norma strict liability, atau diterjemahkan di Undang-Undang sebagai pertanggungjawaban mutlak, tanggung jawabnya dua dia. Satu, biaya ganti kerugian lingkungan hidup, ini spesifik dijelaskan juga dalam penjelasan pasal tersebut. Yang kedua, upaya pemulihan lingkungan hidup. Dan hal yang sama sebenarnya pemerintah berapa kali menggugat, eksekusinya yang nggak jalan. Sudah diputus menang, harusnya dibayar, nggak dilakukan. Jadi bukan hanya ganti kerugian ketika terjadi kebakaran, upaya pemulihannya juga menjadi penting. Kalau dalam konteks gambut, membasahi gambut lagi. Zaman BRGM masih ada istilahnya 3R tuh. Rewetting, revegetasi, revitalisasi.
Jadi dilakukan pembasahan kembali, dibuat sekat kanal Untuk? untuk membasahkan ekosistem gambutnya lagi sehingga tidak rentan kebakar. Oke. Nah, Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan di masa-masa atau kalau dalam 1 tahun itu kan ada puncak kemarau begitu ya, dan itu sudah terbaca begitu. sudah terbaca. Nah, itu berarti bisa dilakukan di sebelum masa kemarau yang panjang dan puncak dong ya? Jangankan berapa bulan sebelum, setahun sebelum Bisa diantisipasi. bisa diantisipasi. Pantau Gambut membuat modeling untuk kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Tapi kalau hanya merujuk ke kita nanti dibilang satu subjektif. Sebenarnya zaman KLHK lalu ada perangkatnya pemerintah namanya Fair Rating Danger System. Dia bisa mengukur kerentanannya. Kalau dia sudah pernah terbakar di gambut, terbakar lagi, tidak dilakukan upaya pembasahan, rewetting, itu artinya dia punya kerentanan tinggi, harus dilakukan upaya pemulihan. Sayangnya itu nggak dilakukan. Karena? Banyak faktor. Satu, tidak semuanya berada di area penggunaan lain. Ada yang di kawasan hutan, ada yang berada di dalam konsesi. Kalau upaya penegakan hukumnya lemah dan upaya paksanya lemah, tidak bisa kejadian. Buat gambaran saja, sebagian besar pemutihan sawit dalam kawasan hutan, totalnya 3,3 juta hektar, itu setengah lebihnya pernah terbakar dan sebagian besar berada di fungsi lindung ekosistem gambut. Istilah fungsi lindung ekosistem gambut itu diambil dari pendefinisian Kesatuan Hidrologis Gambut yang kalau artinya dia fungsi lindung, kedalamannya lebih dari 3 meter. Kalau dia terbakar tidak dipulihkan, tahun kering berikutnya pasti mudah Kebakaran sekali lagi. dibakar. Iya. Betul. Nah, boleh digambarkan Pantau Gambut ini mulai ada tahun berapa dan apa kegiatannya? Sebagai jaringan, kami sudah hampir 7 tahun yang lalu, 4 tahun terakhir begitu kami membentuk lembaga sendiri. Karena sebelumnya adalah gabungan dari banyak mitra di 9 provinsi. Ada di Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, hampir semuanya yang wilayah bergambut. Seluruh Kalimantan, Papua, waktu itu Papua Barat ya, sekarang sebagian pecah juga di Papua Selatan dan Papua Barat Daya, sebagian besar ekosistem gambut itu berada. Area ironinya sebenarnya saat ini kita lihat Kalimantan, tapi kalau kita mau buka keyword yang sama di Google Maps saja, kita jadi tahu yang terbakar tidak hanya di Kalimantan, tapi juga berada di Papua Selatan. Wilayah di mana ekspansi pembukaan lahannya, upaya pengeringannya itu terjadi sejak awal tahun lalu. Oke. Dan ini yang agak ironi. Kami percaya sebenarnya kekhawatiran ini tidak hanya dibaca atau datanya tidak hanya dibaca oleh Pantau Gambut. Pemerintah dengan perangkat yang sama juga bisa baca. Ada BRIN yang bisa menghitung hotspotnya, ada Fair Rating Danger System, ada tinggi muka air tanah yang perangkatnya ribuan tersebar di seluruh Indonesia. Bisa kelihatan kalau itu kering. Sayangnya kita buat satu studi 1 dekade restorasi. Dari seluruh wilayah restorasi yang dikelola waktu itu di bawah BRG dan kemudian jadi BRGM, hanya 3% yang kemudian jadi hutan. Lainnya kalau nggak jadi tanaman monokultur jadi belukar dan jadi rentan terbakar akhirnya. Jadi upaya restorasi ekosistem gambut pasca kebakaran besar di 2015 itu melahirkan satu lembaga yang kemudian lembaganya nggak dilanjutkan. Itu yang kemudian begitu terjadi kebakaran, upayanya harusnya tidak boleh sporadis dong. Ini terbakar, disiram, nanti masuk musim penghujan selesai. Tahun berikutnya yang agak ironi kan Mbak Briska 20 tahun lalu merasakan di Palangkaraya. Iya, saya masih kecil. Sekarang saya sudah dewasa dan membawakan berita yang sama gitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi masalahnya di mana gitu. Dan yang terjadi adalah banyak sekali perusahaan yang diputus bersalah, tidak dieksekusi dendanya. Dan di tahun berikutnya kebakaran lagi. Kurang lebih 2013-an begitu ya, 1 dekade yang lalu saya hampir terjebak di Riau. Hal yang sama dihadapi lagi sekarang, terjebak karhutla di Riau. Hal yang sama sekarang kita hadapi lagi dalam kondisi yang menurut kami
ekspansi apinya menjadi lebih sangat masif. Oke, kita lihat grafis yang ini Mas Wahyu. Ini kan dari Mei, Juni terus meningkat sampai di Agustus itu dari Juli 15.000 titik api menjadi 66.000 sekian titik api. Ini semasif ini oke, kalau memang tadi sempat disebutkan oleh Mas Wahyu, ini sebenarnya arahnya bukan kebakaran tetapi lebih ke pembakaran begitu ya, atau faktor kesengajaan. Faktornya itu apa saja? Pertama, kalau dia berada di ekosistem gambut, natural dia tidak bisa mudah terbakar karena basah. Kalau terjadi pada wilayah ekosistem gambut terbakar, ada upaya pengeringan yang bisa dilihat. Ya, artinya itu kesengajaan yang awal ya? Kesengajaan yang awal. Yang kedua, apinya tidak bisa dipicu tiba-tiba. Begitu satu wilayah terbakar, memang pada akhirnya dia akan mudah sekali terhubung pada ekosistem gambut yang lain. Sayangnya kerap kali penanganannya kan pada batas-batas administratif. Ekosistem gambutnya banyak sekali KHG itu lintas kabupaten dan lintas provinsi. Begitu terbakar menjadi mudah sekali menyebar. Mungkin yang kedua apinya. Boleh diberi gambaran untuk pemirsa Mas Wahyu, karakteristik gambut itu kan ada di dalam tanah. Dan bagaimana cara menyebarnya sehingga bisa semasif ini? Paling mudah sebenarnya, nah ini yang agak berat. Kalau beberapa generasi masih sempat merasakan kasur kapuk, kalau atasnya terbakar, mau disiram api di atasnya, apinya merambat ke bawah. Kalau ingat di beberapa tahun lalu ada satu gubernur di Kalimantan sambil bercanda, kalau ada pawang hujan bisa membuat hujan berturut 1 minggu, dia akan bayar itu 13 miliar. Kalau itu kejadian, itu yang bisa padamkan. Sayangnya kita nggak bisa itu merekayasa 1 minggu hujan terus berturut. Titik apinya berada jauh sekali di bawah tanah. Waterbombing pada satu titik. Hanya di atas. Hanya menyelesaikan di permukaan. Sehingga ironinya adalah, kenapa dari Juli, yang 15.000 terus lompat hampir berkali lipat 66.000 hotspot hanya pada Kesatuan Hidrologis Gambut di bulan Agustus, dan itu baru olah data hingga tanggal 20 Agustus. Itu menunjukkan kemudian pola pembakarannya menunggu betul faktor resiko kekeringannya cukup tinggi. Habis ini bisa dilihat apakah kemudian bentuknya petak lahan kebakarannya atau kemudian tidak beraturan. Apakah itu berulang kali pernah dimention, berulang kali dimention. Saya ingin sebut saja misalnya, BPK itu berkali-kali punya catatan, Badan Pemeriksa Keuangan. Sawit ilegal dalam kawasan hutan, yang kemudian dilegalisasi. Jadi alih-alih dilakukan penegakan hukum, pilihannya udahlah diambil duitnya dilegalisasi. 2019 dia udah sebut 2,9 juta, kemudian muncul laporan BPK berikutnya udah nyebut 3 juta. Itu baru yang legal dan yang ilegal dan membakar. Yang legal dan membakar apakah ada? Deposit yang belum dieksekusi dari putusan pengadilan, dari kemenangan gugatan dari zaman Kementerian Lingkungan Hidup, masih misah, sampai nyatu jadi KLHK, sampai misah lagi, itu lebih dari 13 T. Dan tidak dilakukannya upaya paksa yang cukup serius dalam konteks penegakan hukum, itu yang membuat kemudian si pelaku melakukan lagi. Yang lama aja nggak dieksekusi dan nggak dilakukan upaya paksa, kenapa juga kemudian ini? Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Kembali di One on One pemirsa, masih dengan Mas Wahyu dari Pantau Gambut, NGO yang fokus pada pemantauan gambut dan data-data yang
menyelimutinya begitu ya. Mas Wahyu, saya mau tanya, ini tadi kita sempat baca grafis ada 66.000 titik api saat ini di bulan Agustus. Indonesia pernah lebih parah nggak? Kalau melihat periodenya yang cukup parah dalam sebutlah 1 dekade terakhir, 2015 cukup parah. Tapi penting diingat dalam analisis kami, atau bahkan BMKG juga baru merilis, puncak El Nino-nya masih hingga awal tahun 2027. Oke, artinya masih ada sekitar 4-5 bulan lagi ya? Betul, kalau kita baca data sebagai pattern, cukup mengkhawatirkan yang awalnya gradual naik, terus tiba-tiba lompat dari 15.000 hotspot hanya pada area Kesatuan Hidrologis Gambut menjadi 66.000. Kalau kemudian itu dibiarkan akan lebih mengkhawatirkan. Yang penting diingat adalah tidak bisa kemudian kepentingan ekonomi jangka pendek, mau berulang kali Presiden bilang jaga sawit kita apa macam-macam, itu mengorbankan kemudian kepentingan umum yang lebih besar. Cukup ironi banyak pejabat negara misalnya baru pulang dari Kalimantan Selatan yang tadi videonya diperlihatkan sudah seperti kabut di pagi hari pegunungan, padahal itu berada di Banjar. Terus dibilang, nggak separah seperti di media sosial kok. Menurut kami dalam kondisi begini, penting empati juga ditunjukkan oleh para pejabat negara pada banyak saudara kita, khususnya yang berada di Kalimantan dan Sumatera, yang sehari-hari menghadapi. Mereka yang menghadapi resiko kesehatan, jangan lupa kemudian kesehatan paru-paru dan gangguan pada partikulat yang cukup berat itu, pada ibu hamil menyebabkan stunting. Jadi kita membiarkan kebakaran pada periode ini itu sama saja kemudian kita meresikokan, sebutlah misalnya 10, Indonesia lagi ya, emas 2045. Kalau kita melihat semua yang lahir yang sedang mengandung sekarang punya resiko akhirnya. Jadi tidak bisa kemudian dibandingkan keuntungannya dengan keuntungan jangka pendek. Mungkin kalau habis ngomong nggak separah yang kelihatan di media sosial, diminta staycation dulu kali ya 1 bulan di sana ya, supaya dan diminta hari-hari merasakan di sana tanpa air purifier. Iya. Nah, supaya itu paham yang konteksnya ada di sana ya. Betul, dan sehari-hari dia akan melihat langit yang berubah. Langit yang berubah jadi merah seperti yang kita lihat di Palangkaraya itu sebenarnya cukup jarang terjadi, kecuali misalnya waktu di 2015 dan El Nino sekitar di 2023-an. Kalau kemudian kepadatan kabut asapnya sampai seperti terlihat seperti sore hari kabut merah, itu artinya sudah cukup berbahaya. Mensimplifikasi menjadi tidak berbahaya tapi tanpa menyajikan data berapa orang yang sakit dan pasca itu pemulihannya, menurut kami menyederhanakan persoalan. Dan AB itu terhadap kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya. Dan dampak yang panjang. Betul. Ini kan hak masyarakat, jangan lupa ya, hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat itu bagian yang dijamin oleh undang-undang. Kalau kita melihat, termasuk Palangkaraya misalnya, Kalimantan Tengah, Kalbar yang cukup tinggi. Karhutla 2015 itu membuat beberapa warga negara melakukan gugatan yang berpanjang sekali dari 2015. 2019 baru putus. Salah satu mandatnya saja yang belum juga dilakukan itu ada rumah sakit khusus untuk korban asap. Nggak dijalankan hingga sekarang. Itu diputus tahun berapa? 2019. Oke, sudah 7 tahun. Udah 7 tahun. Jadi sejak awal sebenarnya ini cukup. Kami tidak percaya begitu pemerintah tidak bisa memprediksinya. Karena perangkat dan metode yang sama juga kami gunakan. Apa itu? Pemetaan yang menggunakan spasial. Kalau kemudian melihat arah angin, itu juga bisa digunakan melalui satelit. Baik yang terbuka ataupun berbayar. Ada yang berbayar bisa real time begitu. Atau yang bisa diakses publik. Paling sederhana seperti Google Maps. Ada Windy untuk melihat arah angin. Dan sejak dahulu memang arah anginnya selalu kerap kali. Masa tiap terjadi kebakaran kerjaan kita menerima protes keras dan nota diplomatik protes begitu dari negara lain. Kalau dihitung kerugiannya, kebakaran, dan yang dapat keuntungan memangnya selalu kembali ke masyarakat dan pemerintah, kan itu nggak terjadi. Yang terjadi kerugiannya diterima masyarakat, keuntungannya diambil segelintir pihak. Nah, bisnis ini pada akhirnya
akan jadi bisnis yang nggak berkelanjutan. Begitu ekosistemnya rusak, dia nggak bisa itu terus-terusan. Kita bergantung hanya pada 1-2 jenis komoditas, sementara masyarakatnya terus jadi korban. Selain berurusan dengan data, Pantau Gambut ini berfungsi untuk memberi rekomendasi nggak? Atau pernah tidak memberi rekomendasi? Kalau pernah, kepada siapa dan apa bentuk rekomendasi? Karena ini kan tahunan ya gitu, supaya tidak terjadi lagi tahun depan gitu. At least misalnya karena dampak iklim, oke, kalaupun terjadi bisa diantisipasi sebelumnya dan titik apinya tidak sebanyak sekarang begitu misalnya lah. Saya sebut 3 hal saja yang cukup signifikan dalam konteks rekomendasi. Hampir setahun ini kami berkeliling semua kementerian lembaga yang terkait dan tidak terkait. Yang terkait langsung misalnya ya pemberi izin, ada Kementerian Kehutanan yang ngelola dalam konteks ekosistem gambut pasca BRGM bubar ke LH. Kemudian jangan lupa ada Badan Standarisasi Nasional. Dan kejahatan lingkungan itu bisa didefinisikan sebagai kejahatan keuangan. Itu kenapa kami juga berhubungan dengan PPATK. Nah, ironinya seperti ini. Dari 2 tahun yang lalu misalnya kami punya catatan khusus soal pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Judulnya Cipta Kerja tapi juga ngatur soal lingkungan. Itu melakukan pemutihan dalam tanda kutip. Semua usaha yang berada di kawasan hutan itu kemudian diberi waktu untuk melakukan ngurus izinnya. Jadi alih-alih dilakukan penegakan hukum, hanya disuruh bayar denda. Kita ngitung hanya sawit saja, kita belum hitung tambang begitu karena di luar pengetahuan kita. Kita belum menghitung yang industri lainnya. Sawit aja 3,3 juta hektar itu dalam kawasan hutan. 400.000-nya itu berada di Kesatuan Hidrologis Gambut. Semua perusahaan yang masuk, jangan bayangkan kalau namanya ilegal perusahaannya nggak terdaftar. Enggak, ini perusahaan-perusahaan besar yang punya catatan wilayahnya terbakar lebih dari 2 kali. Terus lalu ilegalnya di bagian mananya? Karena dia berada dalam kawasan hutan. Cara membuat dia nggak ilegal, muncul aturan baru, nggak ilegal sepanjang dia bayar denda. Oh, justru diwadahi ya? Itu kenapa kami menyebutnya sebagai mutian. Kami ingatkan soal itu, kami lakukan keberatan soal itu. Kami ajukan judicial review juga karena legalisasinya lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Agustus tahun lalu itu sidang terakhir kami, sampai sekarang kami belum terima putusan di judicial review. Gimana cukup sidang lama terakhirnya, kemudian apa kelanjutannya? Tidak ada jadwal lanjutan? Menunggu proses pembahasan di majelis hakim dalam konteks proyek strategis nasional. Nah, ekosistem gambut itu juga tidak mudah ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman. Karena keasamannya tinggi begitu dan nggak semua jenis tanaman. Kalau sekarang kemudian proyek food estate bergeser ke Papua Selatan khususnya dari Kalimantan Tengah, yang itu diulang-ulang. Jadi kalau kemudian tidak bisa produktif hingga sekarang yang rencana proyek food estate di Kalimantan Tengah itu bukan pertama kali. 97 Soeharto membuka 1 juta hektar, bikin kanalisasi untuk mengeringkan agar bisa disawahkan rawanya, gagal, diulang lagi. Kita pada satu blok seluas 200 ribuan hektar ambil sampling itu dan kita bawa ke lab, kita uji kesesuaiannya untuk lahan pertanian padi aja. Hanya 1% yang cocok. Jadi tidak di ekosistem gambut nggak semua tanaman mudah tumbuh. Kalau bisa, itu artinya dia akan merubah dan mengabaikan fungsi ekosistem gambutnya. Ekosistem gambut ini kenapa kemudian dia menjadi sangat penting? Dia menjadi penyimpan karbon, bukan hanya menyerap ya. Ekosistemnya menyimpan. Dan kenapa juga secara mikroklimatnya terasa lebih panas, memang karena dia menyimpan karbon dan lebih panas. Kalau itu dibiarkan dalam jutaan tahun lagi menjadi batu bara. Dalam bahasa simplifikasinya, ekosistem gambut ini ya batu bara muda. Itu yang kemudian, di mana ada ekosistem gambut, di situ ada batu bara. Kita nggak temukan itu kan di Jawa. Nah, dia berasal dari faktor pembentukan yang sama. Nah, sayangnya kemudian pendekatan proyek yang sama masih diulang lagi di Papua Selatan yang sebagian besar pada ekosistem gambut. Kami cukup khawatir sekarang apa yang kami khawatirkan terjadi di Kalimantan Tengah sekarang terjadi lagi di Papua Selatan. Jadi kalau sekarang rame di
Sumatera, Kalimantan. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Papua. Bedanya kan akses internetnya tidak semudah teman-teman di tempat lain. Jadi laporannya terus. Nah, walaupun sekarang mulai terlihat itu kan kiriman foto macam-macam, perbatasan Merauke Boven juga mulai. Bahkan laporan terakhir kawan-kawan kami di sana, teman-teman pantau gambut, Taman Nasional Wasur saja juga ikut terbakar. Jadi kita berada pada kondisi yang sudah darurat ekologis. Kalau dibiarkan, itu artinya kalau dahulu, ini khususnya untuk teman-teman yang tinggal daerah Kalimantan, rentang El Nino yang kebakaran 4 tahunannya itu cukup panjang, sekarang kan makin rapat. Sementara musim keringnya juga makin panjang. Itu terjadi juga kalau kemudian ekosistem gambutnya rusak, karbonnya terlepas, itulah yang kemudian mempengaruhi iklim kita. Oke, sederhananya bahaya apa yang akan kita hadapi? Atau sedang kita hadapi? Sederhananya, pada wilayah-wilayah yang khususnya punya ekosistem gambut, pada musim kering mudah sekali terbakar. Oke. Dan ini satu lagi yang akan diterima oleh hampir seluruhnya. Pada musim penghujan, dia mudah sekali banjir. Gambut itu bisa nyerap air cukup besar. Itu kenapa definisi ofisialnya saja menyebut sebagai kesatuan hidrologi gambut. Petanya disebut sebagai peta HKHG. Gambut itu bisa nyimpan 13 kali lipat air tubuhnya. Simplifikasinya ya, kalau ada 1 kilo, dia bisa nyimpan 13 liter. Sementara gambut kita dalamnya belasan meter, luas KHG-nya sampai 24 juta hektar. Kalau itu rusak, dia bukan hanya kehilangan kemampuan serapan, dia jadi hidrofobik. Apa itu? Gampangnya, menolak air. Jadi begitu habis kebakar, datang air, airnya nggak keserap, kental. Jadi, itu kenapa? Banjir dong. Polanya adalah pasca karhutla masuk di banjir. Musim berikutnya menjadi banjir. Oke. Dan itu yang kita hadapi. Apa yang kemudian dihadapi oleh teman-teman di Jawa yang nggak berhubungan dengan ekosistem gambut? Jangan lupa, kalau dahulu mudah sekali memproyeksikan cuaca, terbukanya lahan gambut dan lepasnya karbon yang udah tersimpan. Selama ini kan kalau kita belajar climate change itu orang cuma mikir nanti es mencair, karbonnya terlepas ke udara, ozon berubah, cuaca berubah. Hal yang sama itu tersimpan di jutaan gambut kita yang berada di Sumatera, Kalimantan, Papua. Itu pengaman lingkungan sebenarnya ya? Itu yang mengamankan cuaca kita. Begitu berubah, kalau orang Jawa dulu kenal Pranoto Mongso, ada berbagai macam kearifan lokal untuk memproyeksikan cuaca sebagai penanda tanam dan penanda panen. Sekarang berubah semua. Oke, jadi apa yang mau kita lakukan kita nggak tahu karena kita tidak terprediksi apapun gitu ya? Kalau dulu lah misalnya seumur kita jadi tua sekali. Ya kan ajaran sederhananya begitu masuk berhujan. Iya, musim penghujan itu dari bulan ini sampai bulan September ini. sampai Desember. Ya. Nanti masuk Januari kering. Enggak, ini masih terus kering. Geser terus. Proyeksi BMKG saja sama dengan proyeksi kami sampai awal 2027. Dalam proyeksi, kalau ngelihat studi-studi pantau gambut yang setahun yang lalu, kita udah hitung. Kalau menghitung tahunnya, puncak dan menghitung kerentanannya, itu di sekitar 2027. Kalau itu kejadian, itu artinya kita berhadapan dengan musim kering yang lebih panjang dibanding periode-periode berikutnya. Ya, ya. Mas, saya tadi ketinggalan satu pertanyaan sedikit, sambungan dari tadi, apakah Pantau Gambut memberi rekomendasi begitu ya kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran berulang dan masif seperti setiap tahun dirasakan oleh rekan-rekan kita di Kalimantan dan sebagainya begitu, termasuk di Riau, di Sumatera dan juga Papua Selatan. Nah, sejauh apa rekomendasi itu direspon? Diterima, didengar gitu, tapi pada level kebijakan kerap kali kami merasa banyak hal yang disimplifikasi. Diterima, didengar itu dipahami atau tidak? Seserius ini gitu kondisinya? Kami mengukur selalu begini, kalau itu dilakukan serius, ukuran kami cuma 2. Aturan di atas kertasnya berubah, dalam konteks penganggaran dan pemberian otoritas ke kementerian dan lembaga terkaitnya berubah. Sayangnya 2 ini nggak terjadi. Kalau hanya oral agak berat. Ini misalnya kami datang ke LH, datang ke HUT begitu, tapi dari sisi otoritas, bayangkan dulu BRGM itu selevel menteri, bisa koordinasi lintas kementerian, ditarik itu ditaruh di
Menteri Lingkungan Hidup, tapi kemudian status BPEGM, Badan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove itu cuma selevel UPT. Jumlah orangnya lebih sedikit, anggarannya juga di bawah LH, berat sekali. Sementara yang diurusi Banyak. hampir seluruh Indonesia kalau termasuk notal mangrove-nya. Sementara misalnya kami memberikan masukan tertulis juga dalam konteks taksonomi hijau. Jadi bank itu sebenarnya didorong untuk tidak membiayai perusak hutan. Ini prosesnya masih voluntary. Kalau melihat planningnya harusnya dalam beberapa tahun kemudian menjadi mandatori bagi lembaga-lembaga keuangan. Tapi itu kan juga menunggu status hukum yang ketok Sudah palu keluar kan? taksonomi keuangan berkelanjutan. Bukan, artinya kalau perusahaan-perusahaan yang betul. ketok palu tadi kan prosesnya panjang dari 2015 sampai sekarang 2026 pun belum beres gitu. Yang kejadian tahun 2015. 2015, benar. 11 tahun berlalu, proses hukumnya sudah berjalan, sudah putusan pun belum dieksekusi. Nah, kenapa kami bilang misalnya banyak sekali yang disimplifikasi lah, dikurangi. Tiba-tiba kemudian betul konteks gambutnya masuk, tapi sawit dalam kawasan hutan kita putihkan ya. Betul masuk misalnya di taksonomi keuangan gitu. Tapi kemudian, nggak ada lagi itu kategorisasi merah, kuning, hijau, yang merah nggak boleh dibiayai gitu. Enggak. Dia dirubah identifikasinya hanya transisi sama hijau. Jadi banyak bermain pada hal-hal detail. Itu yang kami bilang penting si pengurus negara ingat bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat itu haknya warga negara. Oke. Dan kalau ngelihat asasnya PPLH, tanggung jawabnya tanggung jawab negara. Oke. Itu. Baik, ini kita tarik nafas panjang dulu karena ngomongin kebakaran hutan ini sepertinya masif dan agak jauh dari selesai ya. Betul. Kalau kondisi saat ini dengan 66.000 titik api. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di One on One. Pemirsa, musim kemarau ekstrim pertama kali diumumkan BMKG pada 24 Maret 2026. Bahkan muncul istilah El Nino Godzilla. Namun sampai kebakaran meluas timbul pertanyaan, apakah pemerintah kebobolan? Mas Wahyu, menurut Mas Wahyu? Pertama, harus diingat BMKG-nya juga pemerintah. Jadi kebobolan informasinya ada. Yang kedua, kami justru melihat pemerintahnya menyepelekan ancaman yang datang. Jadi orang lebih ribut begitu banyak antar kementerian. Kalau kita ingat awal-awal BMKG bilang, wah nggak ada istilah Godzilla apa macam-macam. Istilah itu dikutip dari jurnal yang pernah digunakan juga di istilahnya di NASA. Itu kenapa agak spesifik begitu. Tapi keluar dari itu, kenapa kami bilang pemerintah menyepelekan problem yang muncul. Panglima pulang dari Kalimantan Selatan, pejabat negaranya bilang nggak separah yang seperti di medsos atau dalam konteks ekosistem. Berulang kali nih kami perhatikan. Ada Menko-nya, ada Mentannya, Wamentannya berulang kali bilang di Papua, di Kalimantan nggak ada rawa kok, ini pohonnya kecil-kecil. Kalau bentuknya rawa bukan kemudian artinya dia ekosistem yang nggak berguna buat masyarakat sekitarnya. Ikan yang alaminya juga bisa dimakan cukup banyak. Kalau kemudian ekosistemnya rusak, masyarakat itu banyak sekali yang keluar uang untuk sesuatu yang dahulu disediakan oleh alam. Saya mau kasih gambaran lah nilai ekonomi bagaimana ekosistem gambut itu yang baik. Di Sumatera Selatan itu ada istilah lebak lebung tuh. Untuk ngambil ikan pada ekosistem rawa gambutnya, karena itu cukup kaya, sampai ada perda lelangnya. Dan itu tiap desa bisa ratusan juta untuk orang berbisnis dan ngambil ikan di situ. Jadi itu menjaga keseimbangan alam. Menjaga keseimbangannya. Nilai ekonominya besar sekali dan itu bukan aturan baru, itu aturan yang diadopsi dari zaman Sriwijaya ternyata. Nah, kenapa kami bilang menyepelekan? Ancamannya sudah disebutkan oleh lembaga negara, tapi kemudian apakah pemerintah daerah aware? Dari awal tahun, lebih dari 10 provinsi, 40 kabupaten kota itu sudah siaga darurat karhutla. Karena teman-teman di daerah, pemerintah daerah khususnya, itu yang sehari-hari dan paling hafal pola yang mereka hadapi. Kalau kemudian itu tidak diiringi dengan upaya penegakan hukum yang tegas sejak sebelumnya, dan juga upaya penanggulangan karhutlanya dengan serius, jangan kemudian diabaikan.
Ini kan menjadi ironi kalau kemudian apa yang dihadapi di masyarakat terkesan disepelekan. Cuma begitu aja kok, hanya rame di medsos. Oke, disepelekan, kan ini udah banyak masukan ya? Betul. Disepelekan, atau kurang cepat mengambil keputusan, atau tidak tahu harus melakukan apa, atau tahu tapi tidak dilakukan? Buat kami akhirnya tahu sejak awal, tapi nggak segera dilakukan. Oke. Kenapa begitu? Satu, ini terjadi pada ekosistem-ekosistem yang sudah di warning cukup jauh hari, berada pada ekosistem gambut, mudah terbakar, tapi kemudian tidak dilakukan upaya penegakan hukum. Apakah upaya penegakan hukumnya selalu nunggu karhutla? Enggak, banyak sekali pintunya. Karena kalau kemudian upaya menjaga ada tinggi muka air tanah, pola pembukaan lahannya bisa dibaca, dan itu punya prasyarat keterbukaan data dan informasinya. Kalau kemudian pemerintahnya hanya mengumumkan 72 orang tersangka, Jadi tersangka, ya. tapi diumumkan nggak terbakarnya di konsesi mana saja. Kita ngitung yang sampai Juli Dan baru. 72 orang itu siapa saja gitu ya. Tadi pagi saya siaran, saya sempat mention dengan rekan siaran saya di siaran live bahwa 72 orang ini kira-kira siapa ya? Eksekutorkah? Pengambil kebijakankah? Atau hanya eksekutor lapangan. Iya, betul. Karena begini, belajar dari banyak kasus penegakan hukum terkait karhutla, kenapa berulang kali pemerintah mudah menang? Karena yang dihitung adalah kausalitasnya, berada pada lahan konsesi, membuka lahan atau enggak. Nah, kalau kemudian yang putusan lama dibiarkan, ya akhirnya perusahaannya ngulang lagi. Yang kedua, kalau itu tidak diumumkan, yang menghukumkan tidak hanya dalam konteks hukum ya. Pasarnya juga akan melihat. Ada tren begitu sekarang, pasar ini menjadi sangat berhati-hati mengambil bahan baku kalau kemudian dia berada dari wilayah yang melanggar lingkungan, apalagi sampai melanggar hak masyarakat di sekitarnya. Itu yang kemudian jadi penting. Kalau kita tidak mau terbuka terhadap data terbakarnya di mana saja, kita akan dilihat sebagai sebagai negara yang nggak mau terbuka dalam konteks perlindungan lingkungan hidupnya. Dan banyak orang berpikir hanya sawitnya, enggak, keterbukaan data itu juga akan memberikan efek yang baik kok untuk ekonomi. Kalau datanya nggak terbuka, kita nggak tahu itu bahan bakunya berasal dari mana saja. Dan orang bisa berbisnis dengan baik dengan siapa saja. Penting itu kemudian dibuka. Oke, satu pertanyaan saya selipkan mungkin ya. Mungkin nggak semua pemirsa tahu gambut itu apa. Tadi kita membahas tentang banyak hal tentang gambut, dampaknya, seberapa bahayanya, kemudian manfaatnya apa. Betul. Tapi gambut itu apa dan terbentuk dari apa, berapa lama, itu mungkin bisa diberi gambaran. Nah, ini khususnya untuk Bapak Ibu teman-teman yang berada di luar ekosistem Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ekosistem gambut itu satu ekosistem yang terbentuk dari materi-material organik. Dan itu bayangkan saja kalau ada daun di depan rumah ini numpuk, masuk ke kolam, tidak terdekomposisi. Dan itu yang terjadi di gambut. Bedanya ini terjadi ribuan tahun. Dan karena terjadi ribuan tahun, dia menyimpan karbon. Dia menjadi spons alami yang bisa menyimpan 13 kali lipat berat massa tubuhnya. Jadi gambut ini punya fungsi hidrologis penting. Dia terbentuk ratusan ribuan tahun yang lalu. Dan karena dia punya fungsi hidrologis, kalau rusak, dia hampir tidak bisa dipulihkan. Jadi dalam definisi ilmu lingkungan, Rusak-rusak aja gitu ya? Satu definisi ini, saya sering bercanda mirip-mirip sama hati nih. Ekosistem esensial itu satu ekosistem yang karena kompleksitas pembentukannya, kalau dia rusak hampir mustahil dipulihkan. Itu kenapa istilahnya adalah upaya restorasi, dia upaya menghambat kerusakan. Nah, itu yang menjadi berbeda dengan ekosistem tanah mineral. Apakah ada banyak ekosistem? Indonesia salah satu yang cukup kaya dengan ekosistem esensial. Ada batu kars yang terbentuk ribuan tahun, tapi kalau itu dirusak ya nggak bisa pulih lagi. Kita akan nunggu itu dari jutaan tahun lalu hingga jadi sekarang. Ekosistem gambut karena kompleksitasnya kita nggak bisa meniru dan mereplikasi ulang itu dengan mudah. Terlebih dalam skala luas. Karena dia terbentuk dalam waktu yang cukup luas, banyak sekali flora dan fauna itu yang spesifik lahir dari ekosistem gambut. Salah satu komen yang paling sering dan cukup ribut di Instagram kita misalnya, orang baru tahu cupang kenapa mudah sekali dia hidup tanpa aerasi atau oksigen yang banyak.
Karena endemiknya dia berasal diambil dari lahan gambut. Sebagian besar sagu yang produktivitasnya bisa 30 kali lipat dibanding padi itu, sebagian besar juga lahir di tanah rawa dan ekosistem gambut. Jadi banyak sekali endemik gambut yang kalau rusak, kita akan kehilangan bukan hanya nilai ekonomi, tapi jejak sosial budaya yang beratus tahun ada di situ. Banyak sedikit yang tahu gambut itu dulu diambil dari nama kecamatan di Banjar yang dibilang kebakarannya biasa aja. Banjar itu Banjarmasin, Banjarmasin, ya, Kalimantan betul, Selatan. betul. Ya. Di Kalimantan Selatan. Tapi teman-teman kita di sebagian Merauke misalnya nyebut, oh enggak, kami sebutnya tanah goyang ini. Ada yang nyebutnya tanah om apa, berbagai istilah yang ekosistem gambutnya juga melahirkan. Dan banyak juga flora dan faunanya yang berkembang pada nilai ekonomi. Ada kerbau rawa yang dua-duanya hanya berada di selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dua-duanya secara genetik berbeda dengan kerbau darat dan hanya makan jenis rumput-rumputan yang lahir di ekosistem gambut. Jadi banyak sekali. Tapir. Sementara kita juga tahu sebagian gitu orang hutannya berada pada ekosistem itu. Begitu. Panjang sekali ya Iya. prosesnya. Dan nggak bisa ngebakarnya dalam hitungan Betul. jentikan hari. Tapi Kalau ada hari, gambut minggu, yang terbakar, itu artinya sejak tahun sebelumnya dia akan dilakukan pengeringan. Sehingga kalau kemudian berarti perencanaannya matang ya? perencanaannya matang. Bagaimanapun misalnya kita juga kasih apresiasi. Kami tahu beberapa Polres di Riau, ini bukan level Polda lagi di Polres, itu sampai manggil ahli IPB misalnya. Prof. Bambang Hero, dulu Prof. Haryadi almarhum juga sering dipanggil. Untuk juga membantu memberikan penilaian. Ini dibukanya sengaja, dikeringkan sengaja atau kepentingan lain. Jadi sebenarnya dari sisi khususnya teman-teman di pemerintah daerah dan aparat di daerah, mereka yang berhadapan harian dengan problem, tahu betul bahwa ancamannya cukup besar. Dan kalau itu dibiarkan ya generasi kita, kayaknya saya goodbye dengan generasi emas 2045 ini. Semua racun yang kita hisap ini dan banyak studi yang menghitung dalam jangka waktu yang panjang pada ibu hamil kemungkinan stuntingnya juga akan cukup besar. Jadi tidak bisa dipulihkan dengan MBG. Sebagai yang pernah juga bantu teman-teman di kesehatan, ada istilah 1000 hari pertama. Oke. Jadi kunci untuk menghilangkan dan gizi yang cukup baik itu justru dari sebelum lahir sampai 1000 hari pertamanya. Itu artinya 0 hingga sekitar 3 tahun. Oke, kalau Mas Wahyu ngelihat pemerintah daerah yang di kebakaran hutan kali ini, Kalimantan, Sumatera, Papua Selatan, pemerintah daerahnya sudah melakukan apa? Dan sudah ada antisipasi belum sebelum terjadi kebakaran hutan? Karena tadi kan pengeringannya sebenarnya udah dari tahun sebelumnya gitu. Dan tapi penting diingat juga, pertama pemerintah daerah yang menetapkan bahkan awal tahun lalu, dari awal tahun ini, dari Januari, itu udah kami identifikasi hingga Juli saja udah lebih dari 40 kabupaten kota tetapkan siaga darurat siaga karhutlah. Tapi penting diingat, banyak sekali konsesi sekarang izinnya dan proses penegakan hukumnya ditarik semuanya ke pusat. Sementara karena kita juga keliling ke beberapa pemerintah daerah, mereka dihadapkan pada kondisi efisiensi yang cukup berat. Di beberapa video sampai dropping orang bukan lagi pakai truk itu untuk yang bantu tim pemadam, ada yang sudah pakai mobil motor gerobak ini. Karena memang kondisinya cukup berat, tidak semuanya bisa diakses. Kami tahu gitu karena teman-teman misalnya satu organisasi mitra kami Rawang gitu, mereka melengkapi alat pemadaman karhutlah buat nyiapkan pompa jinjing saja nggak semua Pemda siap. Pompa jinjing dan gensetnya ini itu aja juga butuh biaya yang cukup masif yang harusnya karena butuh bahan bakar juga ya. Butuh bahan bakar yang harusnya itu tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Ada aturan detail begitu yang bisa sebenarnya dicek oleh banyak penegak hukum. Satuan perkebunan misalnya, itu wajib punya satuan tim karhutlah permanen.
Bukan ad hoc ya, bukan mau jelang ini kemudian baru dibentuk. Enggak, dia harus permanen. Spesifik di permentannya tuh sampai ngurus di kantornya harus ada apa jenis pompa jinjing, pompa Vendor dorong. boleh nggak vendor? Kalau permanen nggak boleh vendor berarti? Kalau permanen tidak boleh vendor. Oh, oke. Nah, jadi cara paling mudah ngeceknya kalau penegak hukum ditanya aja ke banyak perusahaan ini. Punya nggak? Punya nggak tim karhutlanya? Permanen atau pas mau karhutla baru diambil itu dari masyarakat sekitar. Kalau dia nggak permanen, itu artinya sudah melanggar itu satu prasyarat teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian untuk usaha perkebunan. Jadi mudah sampai jenis menara pantau api itu diatur di regulasi kita. Jalan nggak? Jalan nggak. Jadi kalau dari regulasi itu penegak hukum yang melihat ada menara pantau api per sekian hektar nggak, tingginya sesuai nggak, bahan baku menaranya cukup atau enggak. Dan itu hanya dimungkinkan dan dipatuhi kalau kemudian begitu dapat peringatan, upaya jerahnya muncul dong dari pencabutan izin, ditangguhkan. Ini jarang sekali kami lihat begitu. Oke, terakhir. Sekarang sudah kondisi 66.000 sekian titik api. Kita bisa apa? Dalam kondisi begini, yang terpenting adalah pemerintah pusatnya mau dong menetapkan ini statusnya darurat karhutla. Bukan hanya lisan. Kenapa status itu menjadi penting? Itu yang memungkinkan Payung hukum ya? alokasi anggarannya. Alokasi anggaran. Karena kalau enggak, ya teman-teman di daerah yang akan berhadapan. Tidak cukup bantuan apa dalam konteks ini. Karena dan harus ditetapkan sampai jangka waktu berapa lama. Kalau BMKG-nya, ini kan repot. Ada satu lembaga pemerintah, isinya ilmuwan, tapi kemudian rekomendasinya kalau nggak diikutin ngapain juga. Kalau dibilang kemudian BMKG-nya analisisnya sampai awal 2027, status siaga dan daruratnya harus sampai 2027. Pada wilayah-wilayah yang sudah terlihat itu. Jangan kemudian menahan diri untuk tidak memberikan status karena berbagai macam alasan. Sudah lebih dari 3 provinsi menurut saya. Ini udah kondisi yang cukup Genting. genting. Oke. Begitu. Baik, pemirsa Karhutla tahun ini bukan sekedar persoalan kemarau dan juga cuaca ekstrim. Ada pertanyaan lebih besar tentang aktivitas manusia, tata kelola lahan hingga kesiapan untuk mencegah kebakaran sebelum meluas. Ketika peringatan sudah diberikan sejak jauh hari, apakah kebakaran ini murni bencana alam atau ada kelalaian yang seharusnya bisa dicegah? Saya Priska Papilaya, sampai bertemu di One on One berikutnya.